Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali boleh berjumpa kembali di dalam renungan harian kita Minggu 28 November 2021. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan atas berkat-berkat Tuhan yang sungguh luar biasa yang kita boleh terima sepanjang hari ini. Kita percaya bahwa mujizat demi mujizat akan terjadi dalam seluruh hidup kita. Sebelum kita masuk lebih dalam untuk mendengar firman Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur pagi hari ini kami boleh datang kepada Tuhan dengan penuh gairah. Kami percaya kasih-Mu selalu baru bagi kami. Tuhan, kalau saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu, urapi telinga kami, hati kami, pikiran kami, agar firman Tuhan menjadi rema di dalam hidup kami. Firman-Mu sungguh-sungguh tertanam di dalam hati kami, dan kami percaya bahwa Engkau yang terus menetapkan langkah-langkah hidup kami untuk selaras dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap apa yang sudah Tuhan janjikan di dalam panggilan-Mu atas kami sungguh-sungguh tergenapi. Ini kami Tuhan, bentuk hati kami untuk semakin menjadi seperti Yesus. Kami rindu firman-Mu bukan sekadar lewat, tetapi termeterai di dalam roh hati kami, dan firman-Mu sungguh-sungguh hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, judul renungan kita hari ini adalah kehendak diri versus kehendak Tuhan. Nats firman Tuhan hari ini tertulis di dalam 1 Raja-Raja 1 ayat 1 sampai 27. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama. Saya akan membacakan beberapa bagian dari firman Tuhan ini. Hari tua Daud dan soal penggantinya. Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya, dan biarpun ia diselimuti, badannya tetap dingin. Lalu Adonia, anak Hagit, meninggikan diri dengan berkata, "Aku ini mau menjadi raja." Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda, serta 50 orang yang berlari di depannya. Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, "Mengapa engkau berbuat begitu?" Ia pun sangat elok perawakannya, dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom. Maka berundinglah ia dengan Yoab, anak Zeruya, dan dengan Imam Abiatar. Mereka menjadi pengikut dan pembantu Adonia. Tetapi Imam Zadok dan Benaya bin Yoyada dan Nabi Nathan dan Simei dan Rei dan para pahlawan Daud tidak memihak kepada Adonia. Lalu berkatalah Nathan kepada Batsheba, ibu Salomo, "Tidakkah engkau mendengar bahwa Adonia anak Hagit telah menjadi raja, sedang tuan kita Daud tidak mengetahuinya?" Jadi masuklah Batsheba menghadap raja ke dalam kamarnya. Waktu itu raja sudah sangat tua, dan Abishag, gadis Sunem itu, melayani raja. Lalu Batsheba berlutut sujud menyembah kepada raja. Raja bertanya, "Ada yang kau ingini?" Lalu perempuan itu berkata kepadanya, "Tuanku sendiri telah bersumpah demi Tuhan Allahmu kepada hamba-Mu ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan ia akan duduk di atas tahtaku."
Selagi Batseba berbicara dengan raja, datanglah Nabi Natan. Diberitahukan kepada raja, itu ada Nabi Natan. Masuklah ia menghadap raja, lalu sujud menyembah kepada raja dengan mukanya sampai ke tanah. Natan berkata, "Ya tuanku raja, tuanku sendirilah rupa-rupanya yang telah berkata, Adonia akan menjadi raja sesudah aku, dan ia akan duduk di atas tahtaku. Sebab pada hari ini ia telah menyembelih banyak lembu, ternak gemukan dan domba. Ia mengundang semua anak raja, para panglima dan imam Abyatar, dan sesungguhnya mereka sedang makan minum di depannya sambil berseru, 'Hidup Raja Adonia!' Tetapi hambamu ini dan Imam Zadok dan Benaya bin Yoyada dan hambamu Salomo tidak diundangnya. Jika hal ini terjadi dari pihak tuanku raja, maka engkau tidak memberitahu hamba-hambamu ini siapa yang akan duduk di atas tahta tuanku." Orang Kristen sering diperhadapkan pada kenyataan bahwa situasi dunia cenderung menentang kehendak Allah. Kekuatan penguasa sangat kuat hingga membuat orang Kristen cenderung berpikir bahwa perlu mujizat atau keajaiban besar agar kehendak Tuhan jadi di bumi. Benarkah demikian? Bagaimana dengan perealisasian kehendak Allah mengenai suksesi Daud? Keadaan fisik Daud semakin lemah dan kemampuan memimpin negara pun nampaknya semakin pudar. Para pegawainya malah membuat Daud sibuk dalam buayan Abisak, sehingga ia melupakan sama sekali mengenai suksesi ini. Ini berarti kerajaan terancam vakum atau akan terjadi perang saudara jika Daud mati sebelum mengumumkan penggantinya. Adonia melihat dan menggunakan kesempatan itu untuk menjadikan dirinya raja. Ia memiliki segala peluang: kasih sayang Daud, anak tertua, perawakan yang elok, dukungan dari orang-orang ahli yang pernah menjadi pembantu setia Daud, salah satunya Yoab. Nampaknya Adonia pasti akan menjadi pengganti Daud, dan itu berarti kehendak Allah tidak terrealisasi di kerajaan Israel. Siapa yang berani menentang Adonia menjadi raja? Di samping resiko terlalu besar, kesempatan pun langka. Dalam krisis yang demikian, Natan muncul. Ia adalah nabi yang selalu tampil sebagai manusia biasa, seperti tanpa kuasa untuk membuat mujizat. Walau demikian, apa yang ia lakukan menunjukkan seorang manusia berkualitas tinggi, berhikmat, berstrategi, berencana, dan tidak terburu nafsu. Ia tahu bahwa menentang Adonia langsung sangat berbahaya dan tidak efektif. Satu-satunya cara untuk menggagalkan manuver Adonia adalah Daud sendiri harus menyatakan siapa penggantinya. Untuk mendorong Daud berbicara, Natan menggunakan strategi dan pendekatan yang sangat cerdik, tepat, dan tulus. Ia melibatkan Batseba, istri Daud tercinta, dan mempersiapkan apa yang harus diucapkan oleh Batseba. Ia juga telah merencanakan kapan harus menghadap Daud dan apa yang harus ia katakan kepada Daud. Orang tua seringkali kewalahan menghadapi kenakalan anaknya. Demikian pula dengan Raja Daud. Dia juga kewalahan menangani kenakalan Adonia anaknya. Namun demikian, Raja Daud mendengarkan peringatan Allah yang disampaikan melalui Nabi Natan, sehingga tahta kerajaan Israel selamat. Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur kelakuannya. Adonia tampaknya tumbuh menjadi anak yang mengambil keputusan sekehendak hatinya dan kurang menghormati ayahnya. Pada masa tua Daud,
Adonia berani mengangkat dirinya sendiri menjadi raja dengan didukung Yoab, anak Zeruah, dan Imam Abiatar. Namun demikian, Tuhan menolong Daud melalui Nabi Natan. Dia mengingatkan Batseba perihal sumpah Daud kepada Allah untuk mewariskan kerajaan Israel kepada anaknya Salomo. Batseba pun kemudian mengingatkan Daud perihal sumpahnya itu. Selanjutnya, Nabi Natan kembali mengingatkan Daud mengenai kelakuan Adonia dan kelanjutan tahta kerajaan Israel. Adonia perlu belajar dari ayahnya Daud yang sangat dekat dengan Tuhan. Dia perlu belajar lebih peka mentaati pimpinan Allah. Dia juga perlu belajar mengendalikan diri. Menjadi raja Israel bukanlah soal kemampuan dan kecakapan, tetapi siapa yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan berkenan kepada Salomo sehingga Daud bersumpah mewariskan tahta kerajaan Israel kepadanya. Sebaliknya, meskipun cakap, Adonia tidak diperkenan oleh Tuhan sehingga tidak layak menjadi raja atas Israel. Kita bisa memiliki segala kecakapan dan kemampuan, tetapi semua itu akan sia-sia jika Tuhan tidak berkenan atas kita. Oleh karena itu, hal yang terutama yang perlu kita miliki adalah kelayakan diri di hadapan Allah. Oleh karena kita berdosa, kita perlu terus membangun relasi dengan Allah dan sesama agar memiliki kepekaan terhadap pimpinan Tuhan di dalam hidup kita. Dengan mengakui dosa-dosa kita, hidup kita menjadi berkenan di hadapan Allah. Mari kita datang kepada Tuhan sebelum mengambil keputusan penting di dalam hidup kita. Untuk merealisasikan kehendak-Nya, Allah mengizinkan peran Natan yang menggunakan hikmat, strategi, dan rencana yang matang untuk mengingatkan Daud tentang janji Tuhan. Hai seluruh saudara-saudaraku dimanapun kita berada saat ini, teladanilah Nabi Natan dalam berperan bagi terrealisasinya kehendak Tuhan di bumi di mana kita berada saat ini. Keterlibatan nyata apakah yang akan saudara wujudkan? Mari kita renung firman Tuhan ini bersama-sama. Kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita, bahwa firman Tuhan juga sudah mengingatkan, menyadarkan, dan firman Tuhanlah yang memperbaiki kelakuan hidup kita. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang nyata mengubah kami, mengubah pola pikir kami, bahkan hati kami ya Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu juga yang mencerahkan pemikiran kami, sehingga kami dapat sungguh-sungguh melakukan seluruh kehendak Tuhan di dalam seluruh aspek hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah mujizat demi mujizat terjadi dalam seluruh hidup kami. Setiap pergumulan-pergumulan kami, Tuhan, Engkau mendengarkan seruan kami. Setiap kelemahan tubuh saat ini yang terjadi melalui sakit penyakit, kami katakan setiap sakit penyakit dalam tubuh kami sembuh dalam nama Yesus. Kami memiliki kekuatan keberanian yang kudus untuk tinggal di dalam kebenaran firman-Mu. Dan kami memiliki kasih Tuhan untuk kami boleh mengasihi setiap orang-orang yang ada di sekeliling kami. Dan biarlah hidup kami selaras dengan firman Tuhan, dan kami sungguh-sungguh rindu berada di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami siap untuk melakukannya. Biarlah kami menerima berkat yang daripada Tuhan. Kami percaya kami menerima segala berkat yang terbaik yang bersumber dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan juga penyertaan, perlindungan, dan kuasa
dari Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini, Maranatha, sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Semangat pagi dan selamat hari Minggu. Mari kita beribadah, datang kepada Tuhan, menguduskan Sabat Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati.